Setelah menyelesaikan hukuman 40 tahun, ia keluar dari penjara. Seorang mantan narapidana sedang duduk sarapan di sebuah restoran. Tiba-tiba beberapa mobil polisi berhenti di luar dan mengepung seluruh restoran. Melihat polisi yang bersiaga penuh, Jack langsung sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia segera mengamati keadaan di dalam restoran. Di dalam hanya ada sepasang lansia, seorang pelayan dan 2 anak. Saat itu juga ia menyadari bahwa polisi datang untuk dirinya. Jack tidak panik. Ia dengan tenang meletakkan garpunya dan dengan santai mengeluarkan beberapa lembar uang $300 untuk membayar tagihan. Pada saat yang sama, 2 polisi bersenjata lengkap mendobrak masuk. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Ayo bangun dari tempat dudukmu dan keluar dengan tenang. Ayo, berdiri sekarang. Namun mereka tidak tahu bahwa Jack adalah seorang jenderal pensiunan dan menghadapi 2 petugas itu bukanlah masalah besar baginya. Namun Jack tidak melakukan apapun. Ia dengan tenang mengangkat kedua tangannya dan bekerja sama sepenuhnya saat ditangkap. Ia tidak merasa takut. Sebenarnya ia baru di kota kecil ini dan ingin memahami situasi yang ada. Karena itu, ia memutuskan untuk mengumpulkan informasi terlebih dahulu. Setibanya di kantor polisi, petugas Kelly memberinya sebuah formulir dan menanyakan data pribadi. Namun Jack tetap diam. Ia mengamati setiap detail kecil maupun besar di kantor polisi. Sikap ini membuat kepala polisi Alan marah. Ia langsung memerintahkan agar Jack dimasukkan ke ruang tahanan. Pada saat itu detektif Jack turun tangan. Ia membawa Jack ke ruang interogasi dan menjelaskan alasan penangkapannya. Malam sebelumnya terjadi pembunuhan yang sangat kejam di kota itu. Korban ditembak 2 kali di bagian belakang kepala dengan pistol 8 mm. Bahkan setelah kematian dipastikan, pelaku terus menyerang tubuh korban selama 2 jam. Dan akhirnya tubuh korban ditutupi dengan kardus. Pagi ini seorang saksi melihat Jack di dekat lokasi kejadian. Karena itu Jack menjadi tersangka. Setelah mendengar semuanya, Jack yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Karena aku tidak membunuh siapapun. Setidaknya tidak dalam waktu dekat. Dan jelas bukan di kota ini. Dari kata-katanya, ia menyusun sendiri beberapa detail. Pria itu dibunuh oleh 3 orang. Jelaskan padaku. Pembunuhnya sangat memahami senjata. Pelurunya adalah 8 mm jenis 85 grain. Dan ia menggunakan peredam suara. Jack terkesan dengan cara berpikirnya. Namun pertanyaan tetap ada. Apa yang sebenarnya ia lakukan di sana? Jack menjelaskan bahwa ia baru tiba di terminal bus pagi itu. Dan datang untuk memberi penghormatan kepada seorang penyanyi blues buta. Namun polisi hanya menemukan sebuah sikat gigi, sebuah medali Prancis, dan uang tunai $400. Bepergian sejauh 900 km dengan barang sesedikit itu. Tak seorang pun mempercayai ceritanya. Karena tidak memiliki alibi yang kuat, Jack memutuskan untuk menahannya di sel. Pada saat itu, kasus ini tiba-tiba berubah arah. Beberapa angka ditemukan di bawah sepatu korban. Setelah angka itu ditelusuri, mereka sampai pada seorang bernama Paul, yang merupakan seorang eksekutif bank. Pria berpakaian rapi itu awalnya berbicara dengan sombong, bahwa ia tidak tahu apa-apa. Namun begitu ia melihat sebuah mobil hitam di luar jendela, wajahnya langsung berubah. Sebelum polisi sempat berkata apapun, ia panik dan berkata, "Aku yang melakukannya, akulah yang membunuhnya." Ia mengaku terlalu cepat, hingga Kelly pun menghentikannya, seolah-olah masuk penjara adalah tujuannya. Jack langsung mengerti bahwa ini adalah pengakuan palsu. Namun ia memutuskan untuk mengikuti permainan ini. Ia menatap Kelly dan menangkap Paul, agar rantai kejadian berikutnya bisa terungkap. Dengan munculnya tersangka baru, Jack menyadari bahwa Jack telah diperlakukan tidak adil. Ia hampir membebaskannya, ketika tiba-tiba Jack sendiri mengubah sikapnya, dan dengan nada dingin berkata,